Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, nasihatku kepada para imam salat yang tergesa-gesa di dalam bacaannya. Begitu juga nasihat ini saya tujukan kepada diri saya secara khusus. Yang pertama adalah, wahai imam yang tergesa-gesa di dalam bacaannya, saya ingatkan diri saya dan juga Anda semua tentang hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahwasanya ketika beliau ditanya tentang bacaannya Nabi, maka perhatikan jamaah sekalian, istri Nabi, ibunda kita, itu berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu ayatan. Jadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam itu memutus-mutus bacaannya ayat per ayat. Jadi beliau tidak menyambung ayat satu dengan ayat berikutnya, adalah kebiasaan beliau. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha memberi contoh tentang bacaan Nabi yang diputus-putus, itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya sampai akhir dari surat Al-Fatihah. Dalam hadis ini jamaah sekalian, walaupun yang dicontohkan oleh Ummu Salamah adalah surat Al-Fatihah, tapi ketika Nabi ditanya tentang bacaan Nabi, maka beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya ini hanya contoh saja surat Al-Fatihah, ya, yang beliau putus-putus di dalam bacaannya. Dan kebiasaan beliau juga membaca surat yang lain itu juga diputus-putus. Nah, tentang masalah hadis ini jamaah sekalian, ya, dijelaskan oleh seorang imam, ya, yang bernama Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani yang nama aslinya adalah Utsman bin Sa'id Al-Umawi. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis, ya. Kalau kita tahu bahwasanya beliau adalah salah satu hufadzul hadis, yaitu penghafal hadis, dan juga imam di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir-tafsirnya dari berbagai macam riwayat. Beliau menjelaskan jamaah sekalian, ini adalah seorang ulama dari Spanyol, Abu Amr Ad-Dani. Beliau menjelaskan, ya, bahwasanya wa kana jama'atun minal a'immatis salifina wal qurra'il madina yastahibbuna al-qat'a 'ala al-ayat wa in ta'allaqa ba'dhuhunna bi ba'd. Jadi kebiasaan para jamaah dari imam-imam terdahulu dan juga para ahli qiraat yang tempo dulu, mereka menyukai dan menganjurkan untuk memutus pada ayat-ayat, untuk mewakaf, membaca dengan cara wakaf di ujung-ujung ayat, walaupun ayat yang satu dengan ayat berikutnya itu ada kaitannya, tapi tidak disambung oleh para imam terdahulu. Mereka menyukai demikian, itu adalah kebiasaan mereka, dan juga mereka menganjurkan, ya, kepada orang lain untuk membaca demikian. Cuma para qurra, ya, para ahli qiraat yang mutaakhir, yang belakangan lah yang menyelisihi kebiasaan dari para qurra yang terdahulu. Seperti itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani yang dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Aslu Sifatus Shalah. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sebenarnya nasihat kami adalah membawakan hadis Nabi yang mulia yang merupakan sunnah Nabi memutus di dalam setiap ayat ini. Ini adalah menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengamalkan hadis ini, tidak membaca dengan segera sampai selesai, ya, seperti itu. Jadi diputus per ayat. Yang disebut diputus maksudnya adalah muwakafnya, berhenti dan juga bernafas, ya mas kalian. Jadi demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak selayaknya bagi imam yang mengimami umat Islam untuk tergesa-gesa di dalam bacaan sholatnya, sehingga para makmum tidak bisa melaksanakan rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajibannya. Jadi perlu diingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para imam sholat, bahwasannya makmum Anda ini adalah orang yang memiliki dan diwajibkan untuk melaksanakan rukun-rukun sholat dan juga kewajibannya seperti Anda juga. Oleh karena itu, selayaknya bagi Anda, bahkan wajib bagi Anda untuk bisa memperhatikan kondisi dari makmum,
tidak hanya memperhatikan kondisi Anda saja. Sebab jamaah sekalian, telah datang dari hadis-hadis Nabi yang mulia bahwasanya ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengimami sholat, beliau banyak memperhatikan kondisi dari makmumnya. Jadi beliau tidak hanya memperhatikan kondisi beliau sendiri. Yang pertama jamaah sekalian, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwasannya dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata bahwasan suatu ketika wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jadi jamaah sekalian, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jadi Nabi melakukan salat Isya. Terkadang beliau melakukannya di awal malam, terkadang beliau melakukannya di akhir malam. Sini perinciannya, apabila Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul di awal malam, ya sudah beliau mempercepat salatnya. Jadi tidak tunggu sampai akhir malam gitu ya. Dan ketika beliau melihat para sahabat belum kumpul di awal malam, maka beliau menundanya sampai tengah malam. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya sekalian, Nabi benar-benar memperhatikan jamaah kaum muslimin ya, yang ingin melakukan sholat berjamaah dengan semangat di masjid. Padahal sholat Isya jamaah sekalian kita sudah mengetahui yang paling utama adalah di akhir malam. Tapi Nabi tidak merutinkannya, tidak merutinkan di akhir malam, sehingga semua para sahabatnya merasa berat ya kalau demikian itu. Akan tapi beliau melakukannya terkadang di akhir malam, terkadang di awal malam. Ini adalah sunnah Nabi yang mulia. Kemudian termasuk ya contoh yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau benar-benar memperhatikan kondisi dari makmumnya adalah beliau tidak jadi memperpanjang bacaannya saat beliau mendengar tangisan seorang anak kecil ya, dikarenakan beliau merasa khawatir ibunya, anak kecil tersebut merasa berat dan tidak khusyuk gitu ya, tidak memiliki ruh di dalam sholat ya, itu tidak memiliki khusyuk dalam sholatnya saat itu ya. Akhirnya Nabi mempercepat bacaannya, tidak jadi memperpanjang bacaannya. Kemudian sunnah Nabi yang lain bahwasannya terkadang Nabi alaihi salatu wasallam memperpanjang bacaan di dalam rakaat yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya agar kaum muslimin bisa menjumpai rakaat pertama. Jadi terkadang ada suatu hadis jamaah sekalian, ya, ada seorang sahabat Nabi yang mulia ketika sholat zuhur dikumandangkan, beliau keluar dari rumahnya tidak menuju masjid tapi menuju tanah Baqi dalam rangka untuk melaksanakan qada'ul hajah, buang hajat. Setelah pulang dari tanah Baqi, beliau pulang ke rumah. Ya, selesai dari tanah Baqi, beliau pulang ke rumah. Kemudian beliau wudhu di rumah. Kemudian setelah itu baru berangkat ke masjid. Ternyata masih menjumpai Nabi masih di rakaat pertama salat zuhur. Ini benar-benar adalah sunnah dari Nabi yang mulia, adalah memperhatikan dari kondisi makmumnya. Kemungkinan kalau kita mengikuti Nabi dari sisi bacaan mungkin tidak bisa jamaah sekalian. Tapi kita perhatikanlah kondisi makmum itu yang begitu banyak ya, telat gitu, apalagi sholat subuh gitu. Hendaknya kita jangan tergesa-gesa untuk bisa segera ruku, seperti itu. Kemudian di kesempatan yang lain ya, beliau benar-benar memperhatikan kondisi makmumnya, yaitu saat sholat khauf, saat sholat dalam peperangan, beliau menanti kelompok yang kedua. Jadi menanti golongan atau makmum gelombang yang kedua. Jadi walaupun beliau saat itu sedang tasyahud awal, kelompok yang kedua menambah satu rakaat lagi, beliau menunggu terus di dalam tasyahud ya jamaah sekalian. Karena kita tahu bahwasanya salat khauf, salat dalam peperangan itu adalah 2 rakaat. Di rakaat yang kedua beliau sedang tasyahud ya. Para sahabat Nabi yang ada di gelombang yang kedua, beliau saat itu menyempurnakan salatnya. Karena memang baru dapat satu dengan Nabi. Nah, 1 rakaat lagi beliau masing-masing dari mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Jadi sampai bersama dengan Nabi semuanya dalam keadaan tasyahud. Pas lagi tasyahud, mereka tasyahud, Nabi menanti dulu. Sampai diperkirakan para sahabat sudah tasyahud dan selesai dari tasyahud ya, dan juga sholawat, baru saat itu Nabi dan para sahabat khususnya dengan gelombang yang kedua ya, itu salam bersama. Jadi demikian jamaah sekalian. Begitu juga disunnahkan oleh para ulama adalah ketika imam itu sedang ruku dan mengetahui para makmumnya itu sedang berjalan menuju ruku, dia disunnahkan atau dianjurkan untuk menunggu orang yang masuk agar bisa ruku bersama dengan imam. Sehingga walaupun telat bacaan,
Al-Fatihah dan juga surat, tapi mereka tetap tidak telat rakaatnya jamaah sekalian. Jadi demikian. Jadi sebagai seorang imam harus memperhatikan kondisi dari makmumnya. Cukuplah ini yang menjadi semangat bagi kita untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi yang mulia ini, yaitu memperhatikan kondisi jamaah. Tidak hanya kondisi Anda, wahai imam yang tergesa-gesa di dalam bacaannya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bacaan Al-Fatihah yang dibaca secara pelan-pelan itu lebih dekat kepada kekhusyuan dan juga tadabbur. Apakah Anda tidak menginginkan khusyuk dan juga menghayati dari makna Al-Quran yang Anda baca? Dan juga apakah Anda tidak menginginkan tajwidut tilawah, yaitu memperbaiki bacaannya, memperindah bacaannya? Sedangkan bacaan yang tergesa-gesa tentu saja akan lebih jauh dari kekhusyuan dan tadabbur. Dan bisa jadi termasuk orang yang akan kepleset sehingga tidak sesuai dengan tajwid ya, atau makharijul huruf. Dan kalau sudah demikian itu sama seperti salat yang tidak ada kekhusyuan dan juga tadabbur, sama dengan ruh, sama seperti badan, sama seperti tubuh yang tidak ada ruh sama sekali. Salatnya kosong dari ruh. Apakah seperti ini yang kita inginkan ya, wahai imam yang tergesa-gesa bacaannya? Kemudian yang berikutnya, atau mungkin kalau kita katakan ya mas sekalian, saya bisa khusyuk walaupun cepat bacaannya, itu kan Anda. Tapi juga perhatikan, Anda harus memperhatikan kondisi makmum Anda. Bahwasanya tidak seperti semua makmum, bahkan hampir semua makmum itu tidak seperti Anda. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan suatu nasihat dari seorang ulama besar yang ada di Saudi Arabia, yang bernama Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq. Beliau menasihati para imam yang mempercepat bacaannya, khususnya bacaan Al-Fatihah, yang merupakan rukun dalam salat. Syekh Abdullah Al-Mutlaq berkata, wa minal mu'safi anna ba'dal a'immati yaqra'una fi hadhihi ar-rak'ati wa ma ba'daha qira'atan sari'atan 'ariyatan min al-khushu'i wat tadabbur hatta la yastati'al ma'mumuna idrakahum fi qira'atil Fatihati qabla ar-ruku' ma'a annahum idza jaharu bil qira'ati rattalu wa jawwadu hatta yastahsinan nasu qira'atahum. Jadi termasuk hal yang disayangkan bahwasanya sebagian imam-imam salat membaca di dalam rakaat ini, maksudnya rakaat ketiga dan setelahnya itu rakaat keempat, dengan bacaan yang cepat, kosong dari khusyuk dan tadabbur. Nggak ada khusyuknya dan tadabbur. Ya Allah, cepat sekali gitu ya. Sehingga kata Syekh gitu ya, para makmum tidak bisa menjumpai bacaan mereka di dalam Al-Fatihah sebelum ruku. Dia sudah ruku tapi makmumnya masih belum selesai ruku, baru dapat setengah gitu ya. Contohnya. Padahal mereka ketika mengeraskan bacaannya, mereka memperindah bacaannya sampai makmumnya menganggap bacanya begitu indah. Tapi ternyata ketika bacaannya pelan, mereka bacaannya sampai tidak bisa menjumpai. Nauzubillah, ini adalah nasihat ini adalah sebagai bentuk ya teguran ya. Dan juga tentu saja kalau memang ini tidak bisa Anda rubah, ini adalah sebagai bentuk celaan kepada Anda yang hanya memikirkan diri sendiri dan egois gitu ya. Dan kemudian ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi para imam salat yang mempercepat bacaannya, bahwasanya bimbinglah makmum-makmum Anda untuk bisa membaca bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah ahli bacaan, sudah mendapatkan sanad sehingga bacanya standar. Tapi itu kan Anda. Bagaimana dengan makmum Anda? Yang bisa jadi mereka hanya bisa baca dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf kalau baca pelan. Ya. Maka dalam keadaan begitu perhatikanlah kondisi dari makmum Anda. Jangan sampai mereka membaca cepat karena mengikuti Anda. Ya, karena ingin mengikuti Anda sehingga mereka bacanya tidak sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf, dan itu menyebabkan mereka melakukan kekeliruan yang jelas. Kalau dalam ilmu tajwid disebut lahan jali, kesalahan yang jelas yang bisa merubah makna. Apa akibatnya kalau seseorang baca Al-Fatihah sampai merubah makna? Bacaan Al-Fatihahnya nggak diterima, tidak sah. Kalau bacaan Al-Fatihah saja tidak sah, berarti sama seperti mereka tidak melaksanakan rukun sholat. Nah kalau sudah demikian itu berarti tentu saja sholat mereka tidak sah. Ingat ya mas kalian. Jadi ini bisa menyebabkan imam yang mempercepat bacaannya, menyebabkan para makmumnya tidak diterima sholatnya. Jadi
kasihanlah wahai para imam yang tergesa-gesa dalam bacaannya dengan kondisi makmum Anda yang banyak masih orang-orang awam, ya, seperti itu. Yang berikutnya, saya menasehati diri saya dan juga Anda wahai para imam yang percepat bacaannya saat sholat. Mau kemana Anda pergi dengan makmum-makmum Anda? Kepada sholat yang khusyuk atau kepada sholat yang hanya sekedar sah saja? Yang kemungkinan sholat para makmum Anda bisa jadi mungkin Anda tidak sah. Silakan Anda sendiri yang menjawab. Semoga Allah memberikan manfaat pada diri saya khususnya dan juga pada kita semua untuk bisa memperbaiki sholat kita, untuk bisa lebih dekat kepada kekhusyuan dan juga tadabbur, sehingga Allah benar-benar lebih sempurna menerima sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.